Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah menemukan tadi elemen kunci. Diingatkan lagi ya, pertemuan kolom kunci dan baris kunci dinamakan elemen kunci yang akan diubah menjadi bernilai 1 ya. Sedangkan pada baris lainnya pada kolom yang sama akan diubah menjadi bernilai 0. Lakukan operasi baris didapat dengan menggunakan rumus berikut. Nah, jadi yang kolom kunci tadi ya, kolom kunci bertemu dengan baris kunci, tadi elemen kunci. Elemen kunci kita 3 kan. Nah, 3 ini akan kita rubah menjadi 1. Nah, di bawah 1 akan kita rubah menjadi 0. Ini bisa dilakukan ya dengan menggunakan operasi baris elementer. Ya, jadi ini pelajaran di semester sebelumnya, aljabar elementer ya. Ini fungsinya di prolin memang. Oke. Nah, didapatkan untuk mengubah 3 menjadi 1, rumus yang digunakan adalah R1 dibagi 3. Ya, R1 dibagi 3. Jadi semua baris 1 ya, semua baris 1 itu akan kita dibagi 3. Nah, ingat ada perubahan variabel dalam basis di sini. Ya, perubahannya tadinya di sini S1 kan menjadi X2. Kenapa? Karena tadi ya, karena di sini ya, kolom kita ini adalah kolom X2 kan. Makanya X2 ini kita masukkan ke dalam variabel dalam basis. Berubahlah S1 menjadi S2 ya. Nah, berubahlah dari S1 menjadi X2, sorry. Nah, di sini jelas berubah nih koefisien basisnya. Koefisien basis dari X2 itu berapa? 2 kan? Jadi berubah di sini 2. Tadinya di sini adalah 0 kan? Nah, ini berubah karena koefisien dari variabel dalam basisnya adalah X2 ya. Oke, sekarang lakukan operasi baris ya. Untuk mengubahnya menjadi 1 tadi itu dibagi 3 kan? Berarti baris 1 dibagi 3. Nah, tadi kan ini nih awalnya nih baris 1 kita. Kita ubah semua kan? 8 dibagi 3. Hasilnya berarti 8/3. Kemudian 1, nih X1-nya ya. 1 dibagi 3. Jadinya 1/3. Kemudian X2-nya di sini 3 dibagi dengan 3, 1. Nah, udah dapet nih. Jadi 1 kan dia? Jadi 1. Kemudian S1 di sini 1 nilainya. Kemudian karena rumusnya dibagi 3 berarti 1 dibagi 3 itu 1/3. Di sini 0 baris awalnya dibagi 3 menjadi 0. Oke. Nah, langkah selanjutnya kalau baris 1 ya, ini baris 1 kan? Baris 1 sudah berubah menjadi 1 elemen kunci kita tadi, maka di bawahnya ini nih, di bawahnya. Di bawahnya ini harus kita rubah menjadi 0 ya. Artinya R2 ini juga kita harus rubah menjadi 0. Untuk mengubahnya menjadi 0 ya, berarti kita menggunakan rumus ini bisa. Ya, operasi baris elementer ya. Jadi rumus untuk mengubah baris kedua menjadi 0 itu adalah min R1 ditambah dengan R2. R1 ini baris 1 ya. Di sini ada tanda garis di atas. Ingat, ini berarti R1 topi. Artinya baris pertama yang sudah diubah. Ya, baris pertama yang sudah diubah itu adalah ini. Nah, oke. Sekarang kita cari untuk R2-nya. Ya, yang barisan yang di sini. Rumusnya min R1 kan? Berarti min 8/3 gitu nak ya. Min 8/3 ya ditambah dengan 4. Min 8/3 ditambah 4 nanti hasilnya adalah 4/3. Kemudian min 1/3 ya ditambah dengan 1 nanti hasilnya adalah 2/3. Ya, dan seterusnya sampai habis ya. Nah, sehingga dapatnya ini nanti. Nah, ini tabel yang baru nih. Ya, sehingga nanti diperoleh ketika baris 1 yang elemen kunci sudah jadi 1, di bawahnya sudah jadi 0, maka ini jadinya. Ya. Nah, kemudian ZJ-nya sama. Ya, jadi pakai rumus yang awal tadi untuk mencari ZJ tadi apa? Berarti 2 gitu ya. 2 dikali dengan 8/3 ditambah. Nah, nih. Ibu ingatkan lagi. ZJ itu sama dengan 2 dikali 8/3 ditambah dengan ini CB2-nya 0 ya dikali dengan 0 dikali dengan 4/3 ya. Ini hasilnya 2 kali 8 16 berarti 16/3. 0 dikali 4/3 berarti 0 kan? Berarti 16/3 ditambah 0 hasilnya adalah 16/3. Makanya ini 16/3. Untuk selanjutnya sama caranya. Oke. Nah, kemudian isi lagi. Isi ZJ dikurang CJ ya. Sama. Berarti yang ini dikurang atasnya 2/3 dikurang 1. 2 dikurang ini ya. Kemudian
2 dikurang 2 itu 0, 2 per 3 dikurang 0 itu 2 per 3, 0 dikurang 0 itu adalah 0 ya. Sehingga dapatlah tabel yang ini.